Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan kabar yang cukup menarik ya, berkaitan dengan kebijakan baru Kemenpan, ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (RB) bagi tenaga honorer dan ASN yang mulai berlaku Januari 2023. Tentunya eh, Bapak Ibu semuanya akan tahu kabar ini merupakan kabar baik atau kabar buruk. Informasi ini saya dapat di beberapa media ya. Ini ada di Berita Solo Raya ya. Ini kebijakan baru Kemenpan RB bagi tenaga honorer dan ASN berlaku Januari 2023, kabar baik atau buruk. Kemudian ada lagi juga di klikpendidikan.com ya. Sudah sah honorer dan ASN, ada kebijakan baru dari Kemenpan RB. Mulai Januari pemotongan ini akan dilakukan ya. Ini dua informasi, sebenarnya banyak informasi, tapi saya dapatkan dua. Nah, dari informasi ini, kemudian saya rangkum, ya, biar Bapak Ibu semuanya paham. Kebijakan ini saya ambil dari berita Solo Raya dan tambahan dari berita lain. Eh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jadi RB itu reformasi birokrasi, atau Kemenpan RB. Kembali mengeluarkan kebijakan baru bagi para tenaga honorer dan ASN untuk tahun 2023. Kebijakan dari Kemenpan RB ini berlaku mulai bulan Januari 2023 dan akan berpengaruh pada tenaga honorer serta ASN. Nah, ini ya yang menjadi perhatian bagi Bapak Ibu tenaga honorer atau ASN. Kebijakan tenaga honorer dan ASN ini merupakan manifestasi dari kebijakan Presiden Joko Widodo tentang program prioritas Kemenpan RB. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sendiri sudah melakukan pemangkasan untuk proses bisnis pelayanan kepegawaian dengan menggunakan skema digitalisasi atau teknologi. Kemenpan RB sendiri mendukung keputusan BKN dan siap memperkuat kolaborasi antara Kemenpan RB dengan BKN. Nah, ini perlu perhatian ini ya, Bapak Ibu semuanya. Ada 6 kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemenpan RB yang dikutip dari berita suara.com dari kanal YouTube Kemenpan RB. Ini ada 6 ya, kebijakan baru. Pertama, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan ASN. Kemudian yang kedua, penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Kemudian yang keempat, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital. Empat, akselerasi pembentukan mall pelayanan publik atau MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia. Lima, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian enam, percepatan penyusunan kelembagaan. Yang intinya adalah di sini bagaimana proses-proses ini menggunakan digitalisasi, kemudian memangkas tahapan-tahapan lah intinya begitu ya. Kemenpan RB sendiri ingin kebijakan baru ini bisa memangkas pelayanan nah ini. Jadi pelayanan-pelayanan yang panjang itu akan dipangkas dengan memperkuat kolaborasi kerja dengan BKN. Presiden Jokowi sendiri memang sudah memberi arahan agar memudahkan pelayanan kepegawaian lewat digitalisasi. Ya, intinya, kalau dengan menggunakan digitalisasi, otomatis pelayanannya menjadi simple, ya, simple dan efektif. Tentunya pemangkasan pelayanan ini akan berdampak positif dan memudahkan pelayanan. Nah, intinya, karena adanya pemangkasan, otomatis pelayanannya menjadi mudah, pekerjaannya juga cepat, ya.
dan pelayanan kepada jutaan PNS di Indonesia. Kementerian RB menggunakan skema terbaru untuk kebijakan pemangkasan pelayanan kepegawaian ini. Harapannya proses pelayanan bisnis maupun aspek dalam hal infrastruktur sistem bisa cepat digunakan. Nantinya seluruh layanan kepegawaian akan menggunakan satu sistem yang sama, yaitu Sistem Informasi ASN atau SIA-SN. Nah, ini menjadi penting ini. Jadi satu data. Sistem ini akan mendukung target pemerintah untuk mewujudkan satu data. Nah, ini ya, satu data Indonesia lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Selanjutnya, proses pemangkasan pelayanan pegawaian juga telah dilakukan, di mana proses pelayanan pensiun PNS yang semula harus melakukan 5 tahapan, ya ini 5 tahapan sudah dipangkas menjadi 2 tahapan. Jadi eh, sangat efektif ya, dari 5 tahapan menjadi 2. Hal ini tentu memudahkan PNS yang usianya sudah memasuki masa pensiun, bisa pensiun dengan mudah dan tenang. Karena tahapannya pendek, otomatis akan mendapatkan lebih cepat. Apalagi pensiun merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada PNS agar jaminan hari tua para PNS yang sudah bekerja dan mengabdi bagi negara bisa tercukupi dan terpenuhi. Nantinya proses penyederhanaan untuk layanan pensiun PNS akan dilakukan dengan SIA-SN. Hal ini dilakukan agar pensiunan PNS bisa menjadi jauh lebih cepat, tepat, dan juga transparan. Ada juga kebijakan pelayanan kenaikan pangkat yang semula hanya 8 sampai 14 tahapan dipangkas hanya 2 tahapan. Ini sangat pendek ya. 8 sampai 14 dipangkas menjadi 2. Kalau instansi yang semula melibatkan 11 proses dipadatkan menjadi 2 proses. Karena proses-proses ini menggunakan proses digitalisasi sehingga sangat mempermudah. Begitu juga proses perbaikan dan penetapan NIP, ya nomor induk pegawai yang sebelumnya dilakukan dalam 2 tahap, kini selesai hanya dalam 2 hari kerja. Demikian teman-teman terkait dengan peraturan baru dari Kemenpan RB untuk para honor dan ASN. Semoga bermanfaat dan semuanya adalah dalam rangka untuk mempercepat proses. Cuma memang ya akibatnya ASN atau honorer ada yang mungkin dikurangi dan sebagainya. Demikian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.